Pengembangan kapasitas dalam kotaku merupakan salah satu pilar penting karena merupakan sistem yang akan menghantarkan tercapainya tujuan program. Pengembangan kapasitas bertujuan membangun gerakan pemerintah daerah dan masyarakat melalui perubahan perilaku kolektif dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Dalam rangka itu, Kotaku Kabupaten Rejang Lebong menggelar pelatihan pengembangan masyarakat bagi KBM, KSM, dan kelurahan sebagai pesertanya. Kegiatan dihadiri langsung Koordinator Kotaku Rejang Lebong Mardianto SU, Bapeda Rejang Lebong, para ketua BKM, KSM, dan peserta pelatihan. Tahun 2021 ini, sebelum kita lakukan kegiatan infrastruktur regulernya, itu memang harus kita lakukan peningkatan kapasitas di masyarakatnya dulu, sehingga harapannya nanti pada waktu pas proses pelaksanaan itu bisa dilakukan sesuai dengan tujuan dan juga sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga pelaksana. Nah, di hari ini itu dimulai dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat. Itu ada 6 item kegiatan. Yang pertama untuk pelatihan bagi BKM sendiri, lembaga BKM-nya. Jadi dari 6 kelurahan itu diwakili oleh 2 orang perwakilan masing-masing kelurahan, sehingga di lokal BKM itu ada 12 orang. Kemudian ada juga penguatan untuk KSM atau kelompok swadaya masyarakat yang nantinya bakal menjadi pelaksana kegiatan di lapangan. Itu diwakili oleh 5 orang peserta KSM dari masing-masing kelurahan bergabung di hari ini, sehingga total dari 6 kelurahan ada 30 orang. Kemudian hari ini juga pelatihan bagi unit pengelola kegiatan. Di BKM itu sendiri ada unit pengelola, ada unit pengelola keuangan, ada unit pengelola lingkungan, ada unit pengelola sosial. Itu dilatih terkait dengan masalah administrasi pembukuan. Nah, itu yang pagi ini. Sore nanti akan dilanjutkan kembali dengan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat kelurahan yang diwakili oleh 2 orang peserta dari masing-masing kelurahan. Kemudian ada juga di ruang kelas untuk TIPP. TIPP ini tim inti perencana partisipatif dari masing-masing kelurahan, juga diwakili oleh 2 orang peserta. Kemudian dari satu lagi dari KPP, kelas KPP. Jadi KPP ini adalah kelompok pemanfaat pemelihara yang nantinya diharapkan bisa memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang telah terbangun. Sehingga di hari pertama ini ada 6 kegiatan itu dilakukan di masing-masing kelas yang berbeda. Dan kegiatan ini juga dilakukan langsung kontinu sampai hari besok. Artinya sampai 2 hari dilakukan pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat ini, kegiatan infrastruktur yang nantinya akan dilakukan di masing-masing kelurahan itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan tupoksi masing-masing lembaga yang melakukannya. Terus untuk kegiatan sendiri Bang, kapan akan dimulai Bang? Nah, setelah kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan, harapannya nanti khusus bagi lembaga BKM dan KSM yang di masyarakat itu harus segera dilakukan rembuk persiapan, musyawarah persiapan konstruksinya, sehingga mereka akan mulai menjadwalkan kapan mereka akan mempersiapkan pencairan penarikan dana, kemudian juga penyiapan bahan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, diperkirakan bisa jadi minggu depan, artinya dimulai mungkin hari Senin, Selasa dan berikutnya itu dilakukan pencairan tahap pertama untuk tahap-tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini mungkin belum ke arah fisik belum, tapi karena di kegiatan kita harus juga ada semacam sistem keselamatan kerja SMK 3 gitu kan. Nah, mereka harus juga mempersiapkan terlebih dahulu peralatan itu, seperti sepatu, kemudian alat pelindung diri yang lain, itu kan rompi, helm dan lain sebagainya, dan juga dana untuk asuransi ketenaga kerjaan. Itu dulu yang memang kita lakukan sebelum kita memulai untuk pengadaan atau persiapan barang. Terus harapannya Bang dengan adanya pelatihan-pelatihan ini apa yang capai Bang? Jadi tentu saja yang namanya kita lakukan peningkatan kapasitas masyarakat ini, harapannya bahwa masyarakat melalui lembaga yang diwakilinya gitu kan, baik ke BKM, KSM, kemudian dari juga perwakilan aparat kelurahan dan tokoh masyarakat lainnya, itu bisa memahami di mana peran mereka masing-masing, fungsi tugasnya masing-masing. Jadi jika dia bisa memahami program Kotaku ini tujuannya seperti apa gitu kan, harapannya bisa menuntaskan masalah kekumuhan di wilayah masing-masing, permasalahan yang ada. Nah, itu sehingga memang kita perlu pahamkan dulu kegiatan-kegiatan melalui kegiatan pelatihan ini gitu.
kegiatan peningkatan kapasitas ini dilakukan, harapannya nanti khusus bagi lembaga BKN dan KSN yang di masyarakat itu harus segera dilakukan rembuk persiapan, musyawarah persiapan konstruksinya, sehingga mereka akan mulai menjadwalkan kapan mereka akan mempersiapkan pencairan penarikan dana, kemudian juga penyiapan bahan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, diperkirakan bisa jadi minggu depan, artinya dimulai mungkin hari Senin, Selasa dan berikutnya itu dilakukan pencairan tahap pertama untuk tahap-tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini mungkin belum ke arah fisik belum, tapi karena di kegiatan kita harus juga ada semacam sistem keselamatan kerja SMK 3 gitu kan. Nah, mereka harus juga mempersiapkan terlebih dahulu peralatan itu, seperti sepatu, kemudian alat pelindung diri yang lain, itu kan rompi, helm dan lain sebagainya, dan juga dana untuk asuransi ketenaga kerjaan. Itu dulu yang memang kita lakukan sebelum kita memulai untuk pengadaan atau persiapan barang. Terus harapannya Bang dengan adanya pelatihan-pelatihan ini apa yang capai Bang? Jadi tentu saja yang namanya kita lakukan peningkatan kapasitas masyarakat ini, harapannya bahwa masyarakat melalui lembaga yang diwakilinya gitu kan, dari baik itu BKM, KSN, kemudian dari juga perwakilan aparat kelurahan dan tokoh masyarakat lainnya, itu bisa memahami di mana peran mereka masing-masing, fungsi tugasnya masing-masing. Jadi jika dia bisa memahami program Kotako ini tujuannya seperti apa gitu kan, harapannya bisa menuntaskan masalah keumuman di wilayah masing-masing, permasalahan yang ada. Nah itu sehingga memang kita perlu pahamkan dulu kegiatan-kegiatan ini melalui kegiatan pelatihan ini gitu.